Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 7 Sugiyarti dari SDN 2 Kadungora, perwakilan dari Kabupaten Garut. Saat ini saya akan mencoba memaparkan modul 1.1 mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa murid itu adalah merupakan objek atau anak didik yang harus mendengarkan, menyimak, memperhatikan, dan mengerjakan pembelajaran sesuai instruksi guru atau pendidik. Nah, waktu itu pembelajaran bersifat teacher center karena pembelajaran didominasi oleh guru, di mana pembelajaran itu menggunakan metode ceramah. Ini adalah sebelum saya mempelajari dan memahami modul 1.1 yang saya anggap bahwa murid itu tidak punya kebebasan dalam menyampaikan pendapat, mereka bersifat pasif, tidak bersifat aktif. Jadi ruang gerak mereka dalam pembelajaran terbatas. Selanjutnya, setelah saya mempelajari modul 1.1, apa yang membuat perubahan dari pemikiran atau perilaku saya sebagai pendidik setelah mempelajari modul tersebut. Saya berpikir bahwa pembelajaran itu dari teacher center harus berubah menjadi student center, di mana pelaku utamanya adalah peserta didik. Peserta didik itu harus terlibat langsung dalam pembelajaran. Kita sebagai seorang pendidik hanya berperan sebagai fasilitator atau motivator ya. Dan kemudian dalam pembelajaran pendidik dapat menggunakan model pembelajaran yang lebih variatif. Kita bisa bereksplorasi menggunakan model pembelajaran yang variatif tetapi tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pada saat ini, sesuai dengan zamannya, pada zaman era digital tentunya pembelajaran harus inovatif dan kreatif untuk merangsang atau memberikan stimulus agar peserta didik itu lebih tertarik, lebih semangat, dan mereka menjadi lebih mudah memahami konsep-konsep yang diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, ternyata keberhasilan pembelajaran itu bukan hanya pada aspek kognitif saja. Selama ini kita hanya mengejar dan merasa bahwa kita berhasil itu menjadi seorang guru ketika anak kita pintar dalam matematika. Ternyata tidak seperti itu. Kita harus bisa memberikan penilaian bukan hanya kepada faktor kognitifnya saja, tapi juga pada aspek psikomotoriknya, afektifnya, dan juga pengembangan karakter peserta didik. Bagaimana kita bisa mengembangkan dan menemukan minat atau potensi yang ada dalam peserta didik tersebut. Setelah mempelajari modul 1.1, dalam pembelajaran di lapangan dikaitkan dengan implementasi kurikulum merdeka, pembelajaran bersifat student center, di mana pembelajaran didominasi oleh peserta didik, agar mereka bisa menggali pengetahuannya sendiri secara mandiri dan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru dari hasil pembelajaran. Misalnya pada kegiatan matematika, peserta didik dituntun oleh pendidik untuk membuat alat peraga matematika dalam satuan berat, volume debit, satuan panjang. Nah,
Mereka membuat alat peraga sendiri, kemudian mereka mempresentasikannya di kelas. Dan untuk mengimbangi pembelajaran ABA 21, kami juga mencoba mengajak peserta didik untuk belajar mengerjakan latihan soal online atau lembar peserta didik online seperti LKPD online di kelas. Dan ternyata peserta didik itu sangat respon dan mereka merasa senang dengan pembelajaran yang variatif. Tidak hanya satu model pembelajaran yang digunakan, tapi lebih variasi sehingga mereka tidak merasa jenuh dalam pembelajaran di kelas. Pada pembelajaran SPDP pun, kami mencoba menerapkannya selain materi yang mereka pelajari, mereka juga mempraktekkan kegiatan mempelajari budaya yang ada di masyarakat setempat. Seperti mereka mencoba mengenal kesenian atau budaya di Jawa Barat, seperti tari jaipongan, kemudian degung. Mereka diberi kebebasan untuk memilih dan mempraktekkan tarian-tarian yang sesuai dengan kultur atau budaya setempat. Ini tentunya selain mendapatkan pengetahuan baru mengenai budaya, mengenai tarian-tarian daerah, peserta didik juga menjadi lebih kreatif, inovatif. Terbangun di sini kerjasama yang baik di antara peserta didik dalam kegiatan menari ini. Mereka menjadi lebih kreatif dan tentunya kita mengenalkan kearifan lokal agar budaya setempat tidak punah. Pada mata pelajaran PJOK, IPA, Bahasa Sunda, saya juga di kelas dalam kegiatan pembelajaran mencoba melakukan pembelajaran bukan hanya pembelajaran yang di dalam kelas, tetapi bisa dilaksanakan di luar kelas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan sekitar. Seperti di lingkungan sekolah, lapangan yang luas bisa digunakan oleh anak-anak dengan kegiatan olahraga yang berbeda-beda. Ada yang mereka olahraga sambil bermain atau kaulinan Sunda seperti sapintrong, main congklak atau galah. Ya, kemudian senam profil pelajar Pancasila mencoba dikenalkan mengenai kegiatan olahraga. Kemudian pada mata pelajaran IPA, mereka bukan hanya sekedar membaca atau memahami materi-materi atau konsep-konsep yang diajarkan dalam IPA tersebut, tapi mereka juga mencoba mempraktekannya dan mempresentasikannya di depan kelas. Dengan demikian, mereka mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru, menambah kepercayaan diri, ya, membangun sikap berani tampil ke depan. Sekolah kami juga menerapkan pembelajaran berbasis IT dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada yang diperoleh dari pemerintah, seperti penggunaan Chromebook dan komputer yang ada di lab komputer sekolah kami. Saya mencoba menuntun dan memfasilitasi peserta didik belajar mengenai soal-soal literasi numerasi yang ada di platform Merdeka Mengajar. Kemudian mereka juga diajarkan dalam pengisian LKPD online, kemudian kuisis atau dalam mengerjakan soal-soal yang di-share linknya melalui Google Form. Dan mereka kadang mempraktekkan pembelajaran bahasa Indonesia dalam pembuatan iklan media elektronik. Nah, ini adalah sebuah pengalaman dan pengetahuan baru bagi mereka, dan mereka sangat senang. Nah, walaupun pembelajaran IT, tetap di situ ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang bisa kita terapkan, di mana peserta didik harus sabar, bergiliran, antri dalam
penggunaan sarana dan prasarana yang ada. Nah, di situ nilai-nilai karakter diterapkan. Bapak dan Ibu guru hebat, kemudian apa yang dapat segera kita terapkan lebih baik agar kelas kita itu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut saya yang akan segera saya laksanakan sebagai seorang pendidik tentunya akan merancang dan melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan siswa atau peserta didik sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kemudian saya juga mencoba merancang pembelajaran yang sesuai dengan hasil asesmen diagnostik tersebut yang telah dilakukan di kelas 5. Nah, kemudian nanti kita bisa mengetahui kebutuhan dan karakteristik siswa kelas 5 ini. Kemudian mencoba membuat kesepakatan kelas pada awal tahun ajaran baru. Sebagai bentuk kita juga menghargai sebagai pendidik, menghargai peserta didik untuk menyampaikan haknya, dan kesepakatan kelas ini berguna untuk mendidik tanggung jawab kepada peserta didik. Kemudian saya mencoba melaksanakan pembelajaran yang variatif dalam bentuk tugas sesuai dengan potensi siswa dan kompetensi yang hendak dicapai, dan tentunya disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada. Nah, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, di mana kita harus selalu ingat bahwa kodrat anak adalah bermain. Nah, sambil bermain ini kita juga belajar. Dan kita juga dalam pembelajaran, dalam permainan, bisa memasukkan unsur-unsur profil pelajar Pancasila kepada peserta didik. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan penilaian atau asesmen yang beragam. Tidak hanya pada aspek pengetahuan saja, tapi bisa pada aspek karsa, karya, ya, yang dihasilkan oleh peserta didik kita. Demikian pemaparan saya kali ini pada tugas 11A38 tentang refleksi dan kesimpulan dari modul 1. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Instruktur Nasional yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuannya kepada saya, juga kepada Ibu Fasilitator dan Bapak Pengajar Praktik yang selalu memotivasi kami dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.